teman-teman, kembali lagi bersama saya di Lajar Film. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang berjudul Bolt. Film ini dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan seekor anjing yang mengira dirinya memiliki kekuatan super. Namun hal mengejutkan terungkap kalau dirinya hanyalah aktor dalam sebuah film. Sebelum kita mulai ke alur film, tak bosan-bosan saya mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Ada baiknya teman-teman menonton filmnya terlebih dahulu. Biar tidak terlalu lama, kita langsung saja ke alur filmnya. Film ini diawali memperlihatkan sebuah toko hewan yang baru saja dibuka. Di sana diperlihatkan seekor anak anjing putih yang lucu dan menggemaskan. Lalu datang seorang anak perempuan yang mau mengadopsinya. Anak perempuan itu bernama Penny, dan kemudian anak anjing itu diberi nama Bolt. 5 tahun kemudian, terlihat Penny mendapatkan telepon dari ayahnya. Penny yang berada di taman diberitahu oleh ayahnya untuk jangan pulang ke rumah karena terjadi sesuatu. Ia juga memberitahu Penny kalau Bolt telah dirubah menjadi anjing super, dan scene pun berpindah memperlihatkan Bolt dan Penny sekarang berada di atap gedung. Ia melihat ayahnya disandra oleh seorang penjahat bernama Dr. Kaliko. Setelah perbincangan itu, salah satu anak buah Dr. Kaliko turun ke jalan raya dan masuk ke sebuah gang. Penny dan Bolt yang ada di belakang langsung mengikutinya. Sialnya, itu hanyalah sebuah jebakan dan ada sebuah mobil yang akan menabrak Penny. Bolt pun mencoba melindungi Penny dengan menabrakkan dirinya hingga mobil itu terpental. Penny pun langsung mendatangi mobil itu dan menanyai anak buah Dr. Kaliko di mana ayahnya berada. Tetapi ia tidak mau menjawab, sehingga Bolt mengancam akan menceburkannya ke sungai. Lalu dari kejauhan, beberapa helikopter sedang menuju ke tempatnya. Penny pun mengeluarkan skuternya dan segera kabur dari tempat tersebut. Skuter Penny yang kurang cepat akhirnya berhasil disusul oleh para penjahat. Bolt pun menarik Penny sehingga ia bisa lolos dari penjahat tersebut dan menuju ke bandara. Namun ternyata di depan mereka sudah banyak mobil dan helikopter yang menghadang. Lalu Penny menyuruh Bolt untuk menggonggong, dan gonggongan yang dikeluarkan merusak dan mengempaskan seluruh penjahat yang ada di sana. Speak. Namun sayang, itu semua hanyalah adegan syuting. Bolt dan Penny ternyata hanyalah artis dari sebuah film. Lalu para staf menonton cuplikan filmnya. Sutradara dari film tersebut tampak kesal karena mikrofon yang ada di film terlihat. Beralih ke Penny dan Bolt, Penny mengajak Bolt untuk bermain. Namun Bolt terus saja berjaga dan merasa waspada. Sampai tiba-tiba Penny mendapat telepon dari manajernya dan harus meninggalkan Bolt. Di luar ruangan, Penny menemui ibunya. Ia meminta agar Bolt pulang bersamanya. Namun manajernya melarang karena Bolt dan Penny sudah terikat kontrak. Penny pun sedih mendengar hal tersebut, dan setelah itu mereka pun pergi meninggalkan lokasi syuting. Bolt yang sedang sendirian tiba-tiba saja dihampiri oleh 2 kucing. Kucing itu mengancam akan menangkap Penny, dan ternyata kucing itu hanyalah mempermainkan Bolt karena Bolt berpikir kalau dirinya memang mempunyai kekuatan super. Setelah puas, kucing itu pun segera pergi, dan Bolt akhirnya menghabiskan malam ini sendirian. Keesokan harinya, syuting pun dimulai lagi. Tim kontrol mengatur beberapa pengambilan kamera, sedangkan Bolt dan Penny berakting kembali. Kali ini, mereka mencoba membobol markas Dr. Kaliko. Bolt menghabisi para penjaga dan masuk ke ruang kendali. Namun tak lama kemudian, Dr. Kaliko datang dan menangkap Penny. Ketika si Bolt akan menghampirinya, ia ditangkap oleh petugas hewan dan memasukkannya ke kandang. Penny yang khawatir langsung mengejarnya, tapi lagi-lagi ia dihentikan oleh manajernya yang beritahu kalau Bolt pasti ada di tempat yang aman. Bolt sendiri sekarang ada di truknya dan kembali didatangi para kucing. Saat mereka buka atap truk, Bolt yang ada di bawah otomatis langsung melompat keluar. Ia berlari ke lokasi syuting dan mendengar suara Penny minta tolong. Namun ternyata suara itu berasal dari komputer. Ia terus mencari dan melihat tambang mata berwarna hijau. Bolt pun mengejarnya, tapi sialnya dia malah menabrak kaca dan masuk ke sebuah kardus. Petugas paket yang nggak tahu kalau ada Bolt di dalam akhirnya membawanya masuk ke dalam truk. Petugas paket yang melihat kardus bergerak-gerak mencoba membukanya,
dan Bolt pun langsung keluar dan berlari dari tempat itu. Lalu Bolt melihat seorang pria yang mirip dengan Dokter Kaliko. Bolt pun ingin melumpuhkan, tapi gagal. Dan ternyata pria itu bukanlah Dokter Kaliko. Kemudian ia melihat lambang organisasi kejahatan dan mengejarnya. Ia mencoba mengadang truk tersebut, sementara si supir truk yang melihatnya langsung menginjak rem hingga barang yang ia bawa terjatuh. Bolt melihat kalau Penny tidak ada di sana. Ia pun mencarinya lagi sampai kepalanya tersangkut di sebuah pagar. Ia mencoba melepaskan kepalanya yang tersangkut, namun semua usahanya gagal. Lalu datang 3 ekor burung dara mengajari Bolt cara untuk mengeluarkan kepalanya. Lalu Bolt berkata ke burung dara kalau ia ingin mencari seorang kucing dan pria bermata hijau. Namun ia malah dipertemukan dengan seekor kucing yang bermata hijau. Kucing itu bernama Mittens. Bolt pun langsung menyerangnya dan menanyakan di mana keberadaan Dokter Kaliko. Karena Mittens gak mau memberitahunya, Bolt pun mengancam akan menjatuhkannya ke jalan raya. Mittens pun kebingungan. Namun saat melihat kalung Bolt bahwa ia berasal dari Hollywood, Mittens akhirnya berbohong dan berjanji akan membawanya ke pria bermata hijau. Bolt sekarang berada di tempat sampah bersama Mittens. Bolt mengikat dirinya kepada Mittens agar enggak kabur. Mittens lalu menunjukkan sebuah peta bahwa kalau sekarang ia berada di New York, sementara si pria bermata hijau ada di Hollywood. Setelah itu, Bolt melihat mobil box yang menuju Hollywood. Ia yang lagi-lagi berpikir kalau masih punya kekuatan, berusaha melelehkan gembok yang menguncinya, namun gagal. Akhirnya Bolt mempunyai sebuah ide dengan menyelinap ke sebuah kursi yang akan dimasukkan ke mobil. Di tempat lain, Penny masih sangat sedih karena kehilangan si Bolt. Lalu manajernya masuk dan beritahu Penny kalau Bolt belum juga ditemukan. Sementara itu, saat Bolt di dalam mobil, Mittens mencoba memukul Bolt, tapi sayang, dia malah menjatuhkan kotak styrofoam. Si Bolt yang melihat styrofoam langsung berguling dan tanpa sengaja ia terjatuh dari truk. Mittens yang masih memiliki styrofoam mencoba menakuti Bolt dengan mengancam Bolt untuk menuruti apa maunya. Dan jika ia menolak, ia akan berikannya styrofoam. Mau gak mau, Bolt pun akhirnya menurut. Ia memasang wajah memelasnya yang akan ia gunakan untuk meminta-minta makanan kepada orang-orang di sana. Ia minta-minta makanan dari satu truk ke truk yang lain. Setelah semuanya kenyang, tiba-tiba datang seekor hamster dari sebuah truk. Hamster itu bernama Rhino. Ia sangat kagum ketika bertemu dengan Bolt. Rhino lalu menanyakan ke Bolt di mana Penny sekarang. Bolt pun menjawab kalau Penny diculik oleh pria bermata hijau. Rhino lalu minta Bolt untuk mengikutsertakan dirinya berpetualang mencari Penny. Rhino lalu membawa Bolt dan kucing itu ke atas jembatan dan mereka berniat untuk melompat ke atas kereta. Para hewan itu dengan nekat akhirnya melompat. Rhino yang berada di dalam bola terpental ke sana kemari, dan tangga di kereta itu tiba-tiba terjatuh dan si Bolt ada di situ. Mittens mencoba menolong Bolt, tapi Rhino menganggap kalau Mittens berniat jahat, dan karena kejadian ini mereka lagi-lagi terjatuh. Mittens yang jengkel dengan Bolt berkata kalau semua kekuatan yang ia punya itu tidak nyata, karena kekuatan milik Bolt hanyalah bagian dari acara televisi. Namun Bolt tak percaya dan akan mengeluarkan gonggongan supernya. Mittens malah menantangnya, namun tak terjadi apa-apa. Seriously, dog, stop. Okay, scary. Lalu tiba-tiba, Mittens dan Bolt ditangkap oleh petugas keamanan hewan dan dibawa ke sebuah tempat. Rhino yang melihatnya mencoba mengejar, sedangkan di tempat lain, Penny dan ibunya mencetak poster hewan hilang. Sementara manajer memberikan kejutan dengan ditemukannya Bolt. Namun itu bukanlah Bolt yang asli. Hal itu membuat Penny sedih. Lalu pemimpin produser kantor pusat berkata kalau ia nggak segera melanjutkan proses syutingnya, maka orang-orang akan kehilangan pekerjaan. Penny pun akhirnya luluh. Bolt dan Mittens yang ada di mobil mencoba keluar dari sana. Kemudian Rhino yang berhasil menyusulnya mencoba melepaskan bola-bola yang menahan dirinya, dan dia yang terbebas akhirnya melompat dan masuk ke dalam mobil.
Rhino pun mencoba membuka kandang milik Bolt. Bolt akhirnya bebas dari mobil itu, tapi lagi-lagi ia berpikir kalau kekuatannya kembali. Namun Bolt akhirnya tahu kalau Rhino yang buka pintunya. Hal itu membuat Bolt sedih. Akhirnya dia sadar kalau dia bukanlah anjing super. Tanda di badannya juga bukan tanda asli. Rhino terus menyemangati Bolt agar melanjutkan misinya menyelamatkan Penny. Bolt akhirnya luluh dan melanjutkan perjalanan bersama Rhino. Kali ini mereka berada di ujung bukit melihat kantor perlindungan hewan. Rhino memberitahu Bolt untuk menyusup ke ruangan itu, seperti ia menyusup ke markas Dr. Calico. Dua hewan itu pun melancarkan aksinya. Mereka berusaha mengalihkan penjaga, dan Bolt akhirnya berhasil menyelamatkan Mittens. Mereka yang ada di jalan menyusul sebuah truk dan sampailah mereka di dalamnya. Bolt yang ada di dalam truk merasa sangat sedih. Mitten yang ada di situ pun menghiburnya dan mengatakan menjadi anjing biasa jauh lebih hebat. Mitten pun melatih Bolt bagaimana cara menjadi anjing biasa. Ia mengajarkan Bolt banyak hal, seperti mengeluarkan kepala dari jendela, mengejar sebatang kayu yang dilempar, dan mengubur sebuah tulang. Dan Bolt sangat menikmati hal itu. Mitten juga membuatkan Bolt rumah dari kardus, tapi Bolt berkata kalau ia tidak bisa tinggal di sana karena ia masih ingin hidup dengan Penny. Mitten pun mencoba menyadarkan kalau manusia hanya berpura-pura menyayanginya, tetapi Bolt tetap kekeh kepada pendiriannya, dan mereka pun akhirnya berpisah. Di sisi lain, Rhino yang melihat Mitten sedih menanyakan keberadaan Bolt. Ketika tahu kalau Bolt menyusun Penny sendirian, Rhino langsung pergi mengajak Mitten untuk membantu Bolt. Scene pun berpindah memperlihatkan Bolt sekarang sudah sampai di Hollywood. Ia bertemu lagi dengan para burung dara. Para burung dara itu menuntun Bolt sampai ke studio syuting. Berbarengan dengan itu, Mitten dan Rhino sampai. Rhino yang melihat orang-orang berkostum penjahat segera mendatanginya dan memukulnya, sedangkan Bolt menuju sebuah mobil yang dulunya adalah rumahnya. Ia lalu mendengar suara Penny yang memanggil. Ia segera menyusulnya dan menyaksikan adegan yang membuatnya patah hati, di mana ternyata Penny sudah memiliki anjing lain yang mirip dengannya. Bolt sangat sedih dan segera pergi dari situ. Namun Mittens melihat Penny yang masih merindukan Bolt yang asli. Saat ini Penny akan melanjutkan syutingnya. Adegan ini menceritakan saat Penny ditangkap oleh Dr. Calico. Si Bolt yang palsu bukannya menolong, ia malah panik saat melihat para penjahat. Karena paniknya ini, ia akhirnya menjatuhkan obor dan bakar satu studio. Di luar, Mitten mendekati Bolt dan beritahunya kalau si Penny masih merindukannya. Kemudian dia mencium bau kebakaran. Mereka semua berlari menuju studio yang terbakar itu. Get inside that building! Akhirnya Bolt bertemu dengan Penny. Namun saat mereka akan keluar dari studio itu, studionya runtuh dan Penny sudah tak sanggup berjalan lagi, dan Bolt pun menemaninya. Di luar, ibunya Penny terus mencari keberadaan anaknya. Lalu saat Bolt mendengar suara pemadam, dia pun punya ide untuk menggonggong. Bolt pun akhirnya menggonggong ke arah ventilasi. Untuk memberi sinyal pemadam kebakaran, dan saat para pemadam menemukannya, Bolt dan Penny sudah dalam keadaan yang lemah. Pemadam itu lalu membawa Penny dan Bolt ke dalam mobil ambulan. Lalu manajer datang menemui ibu Penny. Ibu Penny yang kesal mendengar kata-kata manajer lalu menendangnya keluar dan memutuskan untuk keluar dari manajemennya. Lalu diperlihatkan peran Penny telah digantikan oleh orang lain, dan setelah itu ada Dr. Calico yang ingin menyerang, namun berhasil digagalkan oleh pengganti Bolt. Sementara Penny dan Bolt yang asli sekarang tinggal di rumah Penny bersama ibunya. Mitten dan Rhino juga berada di sana. Penny pun mengajak Bolt untuk bermain di luar, dan film pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Kalau ada salah kata atau penyebutan, saya minta maaf. Mudah-mudahan teman-teman suka. Sampai jumpa di video berikutnya.